Yang perlu diperhatikan ini teman-teman ya, kebesaran batang ini pengerucutannya yang jalur ke arah pohon ini harus. Nah, kali ini kita akan cek perakaran sancang dan ini teman-teman, nanti penambahan cabang untuk bonsai sancang ini ya. Nah, ini hasil dari budidaya cangkok ya, yang kemarin pernah saya upload di video saya teman-teman. Ini kenapa belum saya potong ya, karena ini kurang besar teman-teman. Yang ini sudah saya potong. Nah, di sini sudah saya potong, ini tumbuh tunas baru karena ini sudah cukup kebesarannya. Jadi begini teman-teman, ini kenapa tidak saya potong pendek dijadikan ya, karena ini kebesarannya kurang teman-teman ya. Padahal ini masih membuat cabang di sini, nanti kerangka cabang sampai ke mahkota. Nah, bisa dilihat, kalau kita lihat kebesarannya ini masih kurang, mungkin setengahnya di sini mungkin. Nah, mungkin seperti ini teman-teman nanti kebesarannya. Kenapa? Karena ini dia harus menyeimbangkan antara ini dengan batang utama. Ini kan hasil stek ya, batang utama sebesar ini. Ini pengerucutannya ini harus nanti biar pas teman-teman ya. Kalau kita potong di sini sudah tidak bisa besar. Nah, ini nanti pengerucutannya ini terlalu spontan ya, bisa kita lihat. Nah, antara batang ini, namanya pohon kan besar mengecil itu teratur teman-teman ya, jaraknya ya. Jadi tidak spontan. Kalau spontan ini masih kelihatan kalau ini dulu batang dipotong ya. Kalau bisa kita membuat senatural mungkin. Makanya ini belum saya potong. Jadi nanti kurang separuh tadi seperti tadi teman-teman ya. Kalau nanti kebesarannya segini, nah pas teman-teman. Jadi ini besar mengecil ini mengerucut lah. Soalnya kenapa harus ini lebih besar dari ini? Karena ini cabang teman-teman. Ini cabang pertama ya. Terus ini jalur untuk terusan pohon ini, terusan batang ini ke atas sampai ke mahkota. Nah, kita nanti butuh cabang di sini juga, di sini. Nah, untuk membuat kerangka sampai ke mahkota di sini. Nah, ini nanti bisa 2 mahkota juga bisa. Yang ini dipanjangkan ke sini. Nah, ini nanti dibuang ke sini. Dibikin 2 mahkota juga bisa lah. Mau dibikin 1 mahkota, 2 mahkota itu kalau masih seperti ini sangat bisa teman-teman ya. Itu tergantung selera teman-teman. Kalau kita mau membuat 1 mahkota ya tinggal ini nanti bikin cabang di sini. Kita luruskan aja di sini. Agak belok dikit juga nggak apa, ke sini ke tengah. Nah, kalau mau dibikin mahkota bisa, ini nanti dipanjangkan seperti ini teman-teman. Nah, dipanjangkan seperti ini, nanti di sini dikasih mahkota lagi, semi atau mahkota lagi ke sini. Yang ini kita besarkan dulu, nanti dipotong, kita gerakkan ke sini mahkotanya. Nah, agak ke sini, dia agak ke sini, jadi kejar-kejaran ke sini. Sini ada cabang. Barang ini masih bisa dikembangkan untuk bisa dibikin 2 mahkota atau 1 mahkota, itu tergantung selera si pembikinnya teman-teman ya. Nah, ini perlu diperhatikan teman-teman ya. Terkadang untuk teman-teman pemula ini seperti ini, wah ini sudah nutup. Nah, sudah nutup, wah potong aja. Nah, yang perlu diperhatikan ini teman-teman ya, kebesaran batang ini pengerucutannya yang jalur ke arah pohon ini harus teratur teman-teman, enak ya, berurutan ya. Jadi besar mengecilnya itu teratur, nggak spontan seperti ini. Ini masih spontan kalau ini kita bikin alur pohon meneruskan batang ini. Nah, minimal segini lah teman-teman nanti. Nah, gini kita potong sini. Nah, ini untuk akar teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau hasil cangkok atau stek, kalau sudah ada akarnya sudah kuat, bisa ditata seperti ini. Ini dengan media pakai bak ya, bak cucian. Nah, ditata seperti ini fungsinya agar pembesarannya ini nantinya bisa terpenuhi teman-teman. Terkadang kalau kita kasih pot kecil, kita kasih polybag, nanti akar itu melingkar-lingkar. Nah, ini dulunya juga melingkar. Akhirnya saya luruskan, saya jepit dengan ini kawat. Nah, seperti ini. Kalau kita potnya lebar semakin bagus. Kalau punya tempat ground, kita ground malah bagus. Jadi pertumbuhannya lebih maksimal. Jadi akar yang turun ke bawah nanti kalau kita ground itu bisa suplai makanannya bisa full.
Nah kalau seperti ini makanya di sini besar. Kenapa? Karena ini mungkin yang tembus ke bawah teman-teman, yang di sini enggak. Ya berebut makan antara akar ini di dalam pot di dasar itu berebut makan ya. Makanya kalau punya lahan ground itu lebih maksimal, pembesarannya bisa tercukupi semua ya, mudah ya. Nah ini juga dari hasil budidaya step. Awalnya dulu ini di ground teman-teman ya. Jadi awalnya dulu ini di ground. Di ground wes asal tancep aja ya. Kalau bagusnya waktu ditanam di ground itu seperti tadi ya, dikasih dasaran bawahnya entah keramik, entah genteng, entah plastik. Jadi agar akar itu bisa teratur ya, bisa menata seperti ya kayak pohon di alam lah, kayak seperti pohon di alam lah teman-teman. Akarnya bisa gini ya. Itu dikasih dasaran waktu penanaman di ground atau diliarkan ya. Nah untuk berikutnya, setelah akar ini kebesarannya imbang, kita dongkel, kita potong teman-teman ya. Akar-akarnya kita potong, kita tanam di pot juga bisa. Mau di ground di situ juga malah lebih bagus. Nah ini pembikinan tahap kedua akar ya. Kita bikin akar anak akar ya ini ya. Jadi cabang akar lah. Kita bikin cabang akar agar nanti akar pun juga mengerucut ya, dari besar mengecil menjari gini ya. Punya cabang juga akarnya. Nah seperti ini nanti kita pilih lagi. Ini mestinya saatnya ganti pot besar teman-teman. Kita angkat, kita kasih pot besar, kita tata lagi akar-akar ini. Nah kayak ini kan agak miring ke sini, kita tata agak ke sini. Nah ini juga tumpuk. Kita pilih, kita tata akar. Nah seperti di atas ini kita buang aja, ini enggak masalah ini. Nah kita buang aja enggak masalah. Kita ngambil yang bawah ini sudah ada. Jadi kita juga harus cek akar teman-teman ya, jangan asal tanam langsung liar. Nanti ketika sudah diangkat akarnya masih kita menata yang ribet ya, ruwet. Nah seperti ini nanti ini seimbang, cabang sudah ada, akar sudah hampir jadi. Jadi memang prosesnya bonsai itu sulitnya di situ teman-teman ya. Kita tidak asal tanam bikin cabang enggak. Jadi akar pun dikontrol, ditata ya. Ada saatnya nata. Nah seperti ini akan kita tempel cabang. Kenapa kita tempel cabang ya? Dulu waktu kita liarkan di sini, ini enggak tumbuh ya. Kita angkat enggak tumbuh. Tumbuhnya malah di atas ini. Ini tumbuh di sini teman-teman. Seperti yang diharapkan kita tumbuh di sini, tumbuh ya. Sepertiga ini. Tapi permasalahannya mukanya teman ya. Kita mukanya mengikuti kaki. Kita mengikuti kaki ternyata di sini kosong. Nah kalau kita ambil muka dari sini, pencabangannya pas tempatnya. Tapi permasalahannya kaki ya. Nah utamakan kaki teman-teman ya, nomor satu dulu. Nah repotnya seperti itu. Makanya kita untuk solusinya kita tempel bikin cabang di sini ya. Mungkin di sini dan di sini. Agar nanti pencabangannya pas, penempatannya dan kakinya juga pas ya. Nah ini nanti buat tempelan teman-teman. Mungkin bisa ditempelkan di sini. Nah kita akan tempel di sini teman-teman ya. Nah di sini teman-teman. Ini juga nggak apa-apa. Saya kasih tanda dulu ya. Kita pahat agak dalam sedikit teman-teman ya. Jadi nomor satu pertama kaki dulu teman-teman ya, diutamakan ya, muka dan kaki ya. Meskipun kakinya bagus tapi mukanya tidak enak ya, ya repot teman ya. Jadi muka, kaki, muka harus enak ya dilihat ya. Kadang ada muka itu yang munggung teman, munggung itu seandainya orang itu punggung. Nah itu dibuat muka kan nggak enak ya dilihat. Makanya muka itu juga sangat penting ya. Kaki, muka dan cabang itu harus enak teman-teman, harus pas lah. Ini teman-teman, kita tinggal nempel, nanti kita ikat atau kita paku ya. Nah, lukai juga ya di sini ya teman-teman ya. Kita lukai juga biar dia cepat nempelnya ya.
seperti ini teman-teman. Nah, di sini kita ikat teman-teman ya. Nah ini teman-teman, kalau teman-teman ngambil muka dari sini ya, jadi setiap kaki besar ini di samping ini kita kasih cabang ya. Nah ini cabangnya. Yang kaki besar di sini kita juga kasih cabang ya, ini cabangnya. Nah ini tangan 1, 2, nanti ketiga di atas, keempat di atas ya. Nah seperti itu teman-teman. Ini tadi kita cek kaki mana yang nggak perlu kita buang, yang arahnya nggak pas bisa ditata teman-teman ya. Jadi kalau kita sudah program seperti ini, kalau bisa ya, kalau ada yang kurang enak kita benarkan teman-teman ya. Jadi nanti ketika bonsai sudah hampir jadi, kita tidak minim kekurangan ya, minim kekurangannya, minim kelemahannya. Soalnya ini prosesnya begitu lama teman-teman untuk bikin bonsai program seperti ini. Jadi ketika di tengah jalan harus kita kontrol ya, mungkin akar yang kurang enak, cabang yang kurang pas harus kita benarkan ya, harus kita tata seenak mungkin ya, seperti itu. Nah seperti ini, cabang 1, 2, nanti 3 di sini, sini 4, terus ini mahkota nanti sini. Bisa saya micokan, semi tegak ya, saya micokan nanti barang ini ya. Ini nanti akarnya ini kita tata sekalian. Kalau lebih enaknya diganti pot besar teman-teman ya, tapi ini enggak saya ganti pot besar dulu karena akar sudah anulah, penataannya sudah pas lah. Nanti ketika akar ini agak besar, cabang sudah saatnya motong, baru saya angkat ke pot besar. Nah, untuk pengerjaan bonsai sancang ketika kita masih mengeloskan atau pembesaran cabang ya, kalau bisa titik tumbuhnya diluruskan ke atas teman-teman ya. Jangan sampai roboh seperti ini. Ini datar ya, ini nanti diangkat aja ujungnya, diangkat ke atas lah biar lebih cepat pertumbuhannya ya. Kalau dia datar seperti ini agak lambat teman. Minimal di ujung itu di atas ya, nanti dikasih tatakan kayu atau apa ya, agar pertumbuhannya lebih cepat.